Oke, Demon Slayer Season 3 Art Desa Pembuat Pedang sebentar lagi akan rilis. Tetapi sebelum kalian nonton season terbaru Demon Slayer ini, gue hanya ingin mengetes kalian apakah kalian tahu atau setidaknya menyadari kalau terdapat detail yang menarik dari Demon Slayer season-season sebelumnya. Seperti pada arc Mugen Train ini, terlihat Tanjiro dan teman-temannya memasuki gerbong kereta Mugen untuk pertama kalinya. Namun ketika kamera beralih menunjukkan situasi penumpang, gue langsung tertuju dengan penumpang yang satu ini. Kalau kita perhatiin baik-baik, perempuan ini mempunyai tampilan yang sangat mirip dengan Nezuko. Nezuko sebelum jadi iblis. Nah benar, seperti yang kalian lihat, perempuan ini memiliki tampilan yang sangat-sangat mirip dengan Nezuko. Seperti dari wajah dan pakaiannya yang berwarna pink. Dan ya, ini masih detail pertama dari total 11 detail yang akan gue sampaikan ke kalian. Kenapa hanya 11? Karena Demon Slayer Season 3 ini hanya akan memiliki 11 episode. Jadi gue hanya buat 11 detail aja. Ya, nggak ada hubungannya juga sih. Tapi ya udahlah, langsung aja gue lanjut pembahasannya setelah yang satu ini. Detail pertama, gue mulai dari opening Demon Slayer season pertama. Sadar atau tidak, ternyata ada banyak sekali scene yang menjadi pertanda atau foreshadow untuk beberapa event, maupun karakter yang akan muncul dalam satu season tersebut, maupun season-season selanjutnya. Yang pertama, yaitu Tanjiro yang sedang dilatih dengan keras oleh Orokodaki. Lalu Shin berpindah ke seleksi akhir yang diikuti Tanjiro untuk menjadi seorang pemburu iblis. Kemudian ada Sabito dan Makomo yang membantu Tanjiro berlatih untuk seleksi akhir. Dan selanjutnya ada misi memburu iblis di Gunung Natagumo. Selain itu, kita dapat melihat berbagai karakter seperti Kanao dan Genya, serta Tamayo dan Yushiro. Kita juga dapat melihat para iblis puluhan atas di scene selanjutnya yang masih belum terlihat dengan jelas. Oh, dan tentunya ada si paling antagonis dari cerita Demon Slayer ini. Siapa lagi kalau bukan si Muzan. Dan dari berbagai foreshadow yang dimunculkan, scene ini jadi favorit gue karena punya detail keren yang mungkin kalian tidak tahu. Pada scene ini, kalian dapat melihat 9 Hashira dengan wajah Gyu aja yang terlihat jelas. Tetapi, seiring dengan jalannya cerita dan para Hashira yang mulai dimunculkan, wajah-wajah mereka mulai terlihat dengan jelas. Di episode pertama, hanya wajah Gyu aja yang terlihat jelas, karena dia adalah Hashira yang pertama kali muncul. Di episode 16, wajah Shinobu menjadi terlihat jelas, karena episode sebelumnya menjadi debutnya di anime ini. Di episode 22, hampir semua wajah Hashira terlihat jelas, kecuali dua Hashira ini, yaitu Obanai dan Sanemi. Ya, wajah mereka berdua masih gelap, karena mereka belum muncul di episode sebelumnya, tepatnya pada scene akhir ini. Dan pada episode 23, pada akhirnya semua wajah Hashira terlihat dengan jelas. Oke, keren-keren. Tetapi, gue rasa yang satu ini adalah foreshadow yang gak ada keren-kerennya sama sekali, dan malah terkesan menyedihkan. Kalau kalian perhatiin ending dari arc Mugen Train, di situ terlihat Rengoku bersama Tanjiro dan teman-temannya sedang berjalan menyusuri rel kereta dengan dikelilingi bunga berwarna merah. Bagi kalian yang tidak tahu, bunga merah ini adalah Red Spider Lily, atau dalam bahasa Jepang disebut bunga Higanbana. Dalam kepercayaan dan tradisi Jepang, bunga ini selalu dikaitkan dengan perpisahan. Namun ada sumber lain yang juga mengatakan kalau bunga ini identik dengan kematian. Ya, mungkin ini detail yang bagus, tapi seperti yang gue bilang, gue nggak nemuin hal yang wow dari detail ini. Sekarang, mari kita kembali ke detail keren yang ada di opening Demon Slayer Art Entertainment District. Kalau kalian perhatiin baik-baik ketika scene ini, maka kalian dapat menemukan masing-masing pemilik bordel tempat mereka bertiga melakukan penyusupan dengan menyamar menjadi wanita yang... Tidak hanya itu aja, kita juga dapat menemukan pria yang meneriaki Tanjiro dan Daki di episode 6, dan juga pelanggan berwajah mesum ini yang mukanya tidak sengaja kena tonjok Inosuke di episode 3. Dan jika kalian benar-benar perhatiin secara detail scene yang satu ini, maka kalian akan tahu kalau ternyata ada dua ninja yang juga ikut berlari di belakang Inosuke. Dari sini gue mulai berpikir kalau setiap karakter yang dapat menit tampil berapapun itu bakal dimunculin semua di opening season 2 ini. Dan mari kita bicara tentang karakter penting yang muncul dengan sangat singkat di opening, yaitu Gyutaro. Di episode 10, di tengah-tengah momen Gyutaro yang sedang menyiksa Tanjiro, di situ Gyutaro ngucapin berbagai cacian kasar seperti ini. Nah, muskera, bongkura, noroma no funuke, yakutatsu. Yap, cacian yang cukup kasar, tapi ternyata ada alasan kenapa Gyutaro ngucapin cacian ini. Di episode selanjutnya, diceritakan masa lalu kelam Gyutaro saat masih menjadi manusia, di mana gadis-gadis yang suka membulinya melemparkan cacian yang sama seperti yang Gyutaro ucapkan ke Tanjiro.
虫けらボンクラノロマのふぬけ役立たず Selain dibully, kelaparan juga menambah derita di masa lalu Gyutaro yang kelam. Saat dia lapar, dia terpaksa memakan serangga dan tikus. Tampaknya tubuh iblisnya yang kurus ini merupakan gambaran dari dirinya dulu yang menderita kelaparan saat masih menjadi manusia. Tetapi gue rasa kata kelaparan tidak ada di kamus Inosuke, karena tampaknya dia akan memakan hewan apapun yang ia mau kalau ia lapar, termasuk burung gagaknya sendiri. Ya, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa burung gagak milik Inosuke tidak pernah kelihatan, itu gara-gara burung gagaknya selalu bersembunyi, karena Inosuke selalu mencoba memakannya berkali-kali. Sebagai contoh aja, kita bisa lihat di episode 14, di mana Inosuke dengan santainya ngomong di depan burung gagaknya Tanjiro kalau dia ingin memakannya. Dan masih di scene yang sama, kita dapat melihat burung pipit milik Zenitsu ini yang bernama Ukogi. Ya, Ukogi ini emang bukan seekor gagak seperti milik pemburu iblis lainnya. Tapi menariknya di sini, Ukogi ternyata punya kisah masa lalu yang cukup menyedihkan, di mana keluarganya telah dihabisi oleh iblis. Tampaknya, hal inilah yang membuat Ukogi bergabung menjadi Kasugai Crows. Jadi bukan sebagai candaan atau buat lucu-lucuan aja, tapi dirinya emang punya tekad yang bulat, yaitu membantu para pemburu iblis seperti Zenitsu ini untuk membalaskan dendamnya. Dan gue sangat paham kalau Tanjiro sangat marah dan ingin membalas kematian Rengoku oleh Akaza. Karena seperti yang kita tahu, Rengoku udah seperti sosok kakak yang sangat perhatian dan protektif terhadap dirinya. Di momen ketika Rengoku meninggal, gue menyadari satu hal, yaitu kematian Rengoku di sini bukan karena lengan Akaza yang nyangkut di perutnya, tapi karena dia kehilangan banyak darah setelah potongan lengan Akaza tersebut menghilang dan meninggalkan luka berbentuk lubang ini. Dan karena itulah banyak sekali jokes bertebaran di luar sana yang menyamakan Rengoku dengan maaf. Maksud gue, meskipun potongan lengan Akaza menembus tubuh Rengoku, potongan ini justru akan menutup pembuluh darah yang putus. Dan di momen ketika potongan lengan tersebut menghilang, pembuluh darah yang putus tersebut menjadi terbuka dan menyebabkan Rengoku kehabisan darah. Ya, mau hilang atau tidak, sebenarnya Rengoku tetap aja akan mati secara cepat atau lambat. Dan yang gue bahas kali ini adalah versi cepatnya. Dan kalau kalian masih belum paham juga, gue akan ambil scene dari salah satu film favorit gue, yaitu John Wick. Karena kebetulan scene ini secara umum hampir sama dengan yang terjadi pada Rengoku. Oke, dengarkan kata-kata yang diucapkannya. The blade is in your aorta. You pull it out, you will bleed and you will die. By the way, yang buat gue nggak respect sama Akaza, karena dia nggak ngucapin kata-kata ini ketika pergi meninggalkan Rengoku. Consider this a professional courtesy. Tapi tenang aja, gue sangat respect ke kalian yang nonton video ini sampai habis. Apalagi kalau kalian klik video yang satu ini, di mana gue nemuin berbagai detail menarik dari Spy X Family.